Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas pertemuan pemberdayaan masyarakat mengenai poin-poin selanjutnya yang sudah kita bahas sebelumnya adalah focus group discussion. Oke. Kali ini kita akan membahas model-model pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi untuk model-model pemberdayaan masyarakat ini terbagi menjadi 10 jenis model pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Yang pertama adalah model pengembangan lokal, yaitu pemberdayaan masyarakat sejalan dengan model pengembangan lokal sebagai upaya pemecahan masalah masyarakat melalui partisipasi masyarakat dengan pengembangan potensi dan sumber daya lokal. Jadi untuk model pertama ini berfokus kepada pengembangan potensi dan sumber daya yang memang sudah ada. Misalnya di sebuah desa, ada sebuah rancangan pemberdayaan masyarakat yang ingin dilakukan di bidang kesehatan. Nah, poin-poin penting pendukung dari pada potensi dan sumber dayanya juga memanfaatkan langsung sumber daya yang ada. Misalnya sumber daya di sana yang ada adalah banyaknya remaja atau kalangan masyarakat yang sudah mengetahui tentang pentingnya kesehatan atau PHBS minimal. Jadi sebelumnya di lingkungan masyarakat tersebut sudah pernah ada informasi edukasi kesehatan tentang PHBS. Memudahkan kita untuk menyampaikan atau memberdayakan masyarakat untuk selalu berperilaku PHBS ini, kita mampu dan kita dapat memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki masyarakat dan sumber daya lokal yang ada. Karena masyarakatnya sudah pernah mengetahui, kita bisa menggali bersama-sama atau menyampaikan dan menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi biasanya informasi yang disampaikan jika kita menerima dari orang yang kita kenal langsung itu lebih mudah diterima. Jadi misalnya memang masyarakat ini sudah mengetahui, nanti menyampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin jangkauannya belum terjangkau pada saat mendapatkan teori atau informasi edukasi tentang PHBS tersebut. Jadi tidak harus kita sebagai mahasiswa yang menjadi pemateri, tetapi juga kalau memang masyarakat memenuhi informasi dan memiliki kekayaan intelektual dari hasil informasi yang telah diberikan sebelumnya tentang PHBS, maka masyarakat juga bisa kita jadikan sebagai role model atau inovator dan presenternya pada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk menerapkan PHBS di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua ada model promosi kesehatan dilakukan melalui 4 pendekatan, yaitu persuasi, biasanya persuasif ya juga kita sebut seperti itu, adalah bujukan atau kepercayaan kesehatan, persuasi kesehatan, kemudian ada konseling personal dalam kesehatan ya, aksi legislatif dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kita perlu ada ilmu persuasif kesehatan. Jadi bujukan, membuat orang percaya atau ilmu untuk mempengaruhi seseorang untuk mau tahu, mau dan mampu untuk melaksanakan atau meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian konseling personal. Jadi walaupun ini kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun tahapan-tahapan kecilnya, langkah-langkah kecilnya bisa juga dimulai dari konseling personal dalam kesehatan. Aksi legislatif ini, maksudnya aksi legislatif biasanya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kita bisa berkoordinasi atau bersinergi dengan pemerintahan. Gunanya untuk menjangkau jangkauan pemberdayaan masyarakat lebih luas dan juga biasanya dibantu oleh materi yang disediakan oleh pemerintah dari setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kita laksanakan. Namun untuk aksi legislatif ini memerlukan juga biasanya di dalamnya perlu didukung dengan kegiatan lobby atau advokasi yang biasanya menggunakan policy brief. Jadi ini sifatnya tingkatannya lebih tinggi ya, dan juga hubungannya langsung dengan pemerintahan, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, model promosi kesehatan perspektif multidisiplin mempertimbangkan 5 pendekatan meliputi medis, perilaku, pendidikan,
pemberdayaan dan perubahan sosial. Jadi saya kira untuk kegiatan medis bisa kita kerjasama dengan tim kesehatan lainnya yang bergerak di bidang kuratif seperti perawat, bidan, dokter, dan lain-lain. Kemudian untuk perilaku, kita sendiri sebagai ahli promosi kesehatan, ahli kesehatan masyarakat, bisa berperan untuk mendekatkan atau melakukan pendekatan di bidang perilaku, pendidikan, pemberdayaan. Nah, pemberdayaan dan pendidikan ini tadi kita bisa kembali ke model pemberdayaan masyarakat yang pertama ya, yang sudah disampaikan bahwa kita bisa berfokus pada pengembangan potensi dan sumber daya lokal yang memang sudah ada. Jadi tidak harus kita langsung sebagai pionernya. Kemudian pemberdayaan dan perubahan sosial. Jadi untuk perubahan sosial ini adalah target utama yang perlu kita garis bawahi bahwa nanti dalam pemberdayaan masyarakat goalnya adalah adanya perubahan sosial khususnya di bidang kesehatan seperti itu. Status sosial yang biasanya masyarakat tidak terlalu berbaur dengan anggota masyarakat yang lain, maka dengan adanya pemberdayaan masyarakat, biasanya namanya juga pemberdayaan masyarakat, pasti berkelompok, mau tidak mau silaturahim, kontak, dan komunikasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya ini lebih terbangun, sehingga terjadi perubahan sosial. Kemudian yang keempat, model pelayanan kesehatan primer berbasis layanan masyarakat. Jadi masyarakat harus bertanggung jawab dalam identifikasi kebutuhan dan menetapkan prioritas, merencanakan, memberikan pelayanan kesehatan, serta memantau dan mengevaluasi layanan kesehatan. Nah, model pemberdayaan masyarakat yang keempat ini berbasis pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer ini adalah pelayanan kesehatan utama yang fokusnya ini mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sendiri itu. Kebutuhan masyarakat itu sendiri itu apa sih? Jadi untuk kebutuhan masyarakat kita harus mengidentifikasi langsung masyarakat yang bertanggung jawab atau masyarakat yang menyampaikan hasil identifikasi kebutuhannya, khususnya di bidang kesehatan itu apa sih? Mulai dari memprioritaskan, merencanakan, dan memberikan layanan kesehatan walaupun untuk layanan kesehatan misalnya medis dan layanan-layanan kesehatan lainnya yang memang harus diberikan oleh profesi kesehatan, namun ini semuanya harus direncanakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi model pemberdayaan masyarakat yang keempat ini yang lebih memandirikan masyarakat ya, karena mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasinya semuanya merupakan tanggung jawab dan hasil pikir oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima, model pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi, kepemimpinan, keterampilan, sumber daya, nilai-nilai, sejarah, jaringan, dan pengetahuan masyarakat. Jadi untuk model pemberdayaan masyarakat yang kelima, ini juga perlu partisipasi, kepemimpinannya langsung dari masyarakat, kemudian keterampilannya juga sumber daya, nilai-nilai, sejarah, jaringan, dan pengetahuan masyarakat. Namun berbeda dengan yang keempat tadi, model pemberdayaan masyarakat yang keempat, mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi dirancang langsung oleh masyarakat, namun yang kelima ini walaupun partisipasi, kepemimpinan hingga pengetahuan masyarakat ini dari masyarakat, kita sebagai motivator atau ahli kesehatan masyarakat sebagai mahasiswa pada konteks ini bisa memberikan atau berkontribusi juga dari kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama masyarakat dengan model pemberdayaan masyarakat yang kelima. Kemudian yang keenam, model pengorganisasian masyarakat yaitu hubungan antara pemberdayaan, kemitraan, partisipasi, responsivitas budaya, dan kompetensi komunitas. Jadi model yang keenam ini kita perlu adanya hubungan antara pemberdayaan, tentu saja ya, kemudian kemitraan. Kemitraan ini kerjasama kita dengan instansi lainnya atau kelompok lainnya untuk memudahkan goal atau tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini dicapai. Kemudian partisipasi, responsivitas budaya, jadi tidak mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai budaya dan mempelajari nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing. Dan yang terakhir adalah kompetensi komunitas. Kemudian yang ketujuh, model determinan sosial ekonomi terhadap kesehatan meliputi ada pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan modal atau kekayaan yang berhubungan dengan satu sama lain dengan kesehatan.
Yang kedelapan, model kesehatan dan ekosistem masyarakat, interaksi antara masyarakat, lingkungan, ekonomi dengan kesehatan. Nah, yang kesembilan, model determinan lingkungan kesehatan individual dan masyarakat, determinan lingkungan kesehatan individual meliputi lingkungan psikososial, lingkungan mikrofisik, lingkungan kelas, gender, ras, lingkungan perilaku, dan lingkungan kerja. Dan ke-10 adalah model pembangunan kesehatan masyarakat desa yang biasanya dilakukan oleh pemerintahan desa. Jadi poin ke-9 ini sifatnya lebih individual, kemudian yang ke-8 ini erat kaitannya dengan ekonomi kesehatan. Nah, untuk masing-masing model pemberdayaan masyarakat, saya harap seluruh mahasiswa mampu mempelajari secara mandiri apa masing-masing perbedaan, kesamaan, dan keunggulan dari 10 model pemberdayaan masyarakat yang sudah ada, tentunya juga dengan menyelesaikan tugas yang sudah dirampungkan untuk poin dan modul yang ada di dalam model-model pemberdayaan masyarakat. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan secara singkat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang teknis dan model-model pemberdayaan masyarakat dan bisa menjadi modal bagi kita dalam melaksanakan praktik pemberdayaan masyarakat secara langsung di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.